Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu dengan saya. Kita akan mempelajari pelajaran biologi untuk kelas 12 IPA ya. Di kelas 12 IPA, lanjutan dari pertemuan terakhir, episode terakhir itu tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kita terakhir membahas epistasis, hipostasis. Jadi penyimpangan semu yang keempat. Yang pertama intermediat yang sudah kita bahas, kemudian polimeri atau poligeny, kemudian kriptomeri, sekarang epistasis. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya ini sudah, cuma contoh soal belum. Jadi belum mengerjakan contoh soal. Di sini contohnya ada dua, nanti saya kerjakan satu. Pada gen warna bulu mencit sama gen warna gandum. Kalau bulu mencit nanti seperti ini. Soalnya seperti ini. Tikus mencit ya. Nah, sekarang saya mau mengerjakan soal ini ya. Jadi ada contoh soal gandum hitam, isi lengan dan putih, hasilnya hitam. Ini P, bukan F1 ya. Mohon maaf, itu salah. Jadi P nggak ada P1 ya. Jadi P ini F1. Berikutnya, jika hitam epistasis, ya H besar epistasis, berarti dia menang terhadap K. Kalau dia menang terhadap H itu dominan namanya. Kalau menang terhadap bukan pasangan kan epistasis. Maka H besar epistasis, H kecil tidak epistasis. K besar itu hipostasis yang ditutup, gitu ya. Nah, persilangan antara F1 dengan warna putih akan diperoleh keturunan. F1 dengan warna putih akan diperoleh keturunan. Jadi F1 itu ini. Di soalnya, persilangan antara F1 dengan warna putih akan diperoleh keturunan warna kuning sebesar kuning berapa? Di ini disilang dengan putih ini. Kita coba kerjakan ya. Jadi ini F1 ini, oke, disilang, kita taruh di sini, oke, F1 itu tadi ya, kemudian dikawinkan, dengan yang putih, berarti putih itu ini. Nah, itu kan soalnya. Nah, maka gametnya ini, kamu sudah pasti hafal kan? Gametnya apa? H besar, K besar. Kemudian H besar, K kecil. Kemudian H kecil, K besar. Kemudian H kecil, K kecil. Oke.
Kemudian gametnya ini cuma satu saja, walaupun nanti jumlahnya 4, macamnya satu. Apa? H kecil, K kecil. Nah, seperti ini, maka anaknya diisikan di sini. Apa anaknya? Nah, ini. H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar, H kecil, K kecil, K kecil. H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Mohon maaf. Anaknya terakhir H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini anaknya. Perhatikan anaknya ya. Diingat-ingat, setiap ada H besar karena dia epi mengalahkan maka hitam. Jadi ini hitam, ini hitam. Kemudian kuning muncul apabila nggak ketemu H besar. Berarti ini kuning, ini putih. Pertanyaannya di sini, keturunan kuning sebesar berapa? Kita lihat. Yang kuning kan ini kuning, ini hitam, ini putih. Jadi kuning itu 1 dari 4. Jadi jawabannya, tak tulis di bawahnya sini, kuning ya sama dengan 1 dari 4. Kalau pakai prontesase ya berarti sama dengan 25%. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan pada yang lain. Apa? Nanti contoh soal ini kamu kerjakan juga sama dengan tadi. Tikus berambut hitam, B besar B kecil, C besar C kecil. Disilang dengan tikus berambut coklat, B kecil B kecil, C besar C kecil. Dari sini kamu tahu bahwa B itu hitam, yang besar, C itu yang besar coklat. Kalau kecil semua nanti berarti putih. Silakan dikerjakan, nanti niru ini tadi ya, dicoba sendiri. Oke, itu contoh epistasis. Ini gambarnya, saya ambil dari buku Campbell. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan kelainan yang nomor 5. Disebut dengan komplement atau interaksi. Oke. Ini dijumpai di jawerna ayam ini ya. Pial. Jawer atau pial. Ini hiasan ayam ini biasanya ayam di Eropa kayak begini nih ya. Itu. Pertama ayam ini. Model begini ini namanya walnut. Model begini namanya rus. Kalau bahasa aslinya, bahasa mereka. Gitu. Model begini namanya pea. Terus model begini single. Saya ulang, model begini namanya walnut. Model begini namanya rus. Model begini namanya pea. Model begini single. Kalau bahasa Indonesia ini tetap walnut, ini gerigi atau mawar. Mohon maaf, ini mawar ya. Itu rus itu mawar, ini gerigi, ini bila. Itu. Nah, kemudian kalau disilangkan ada kejadian seperti ini. Rus disilang dengan pea itu ternyata, mohon maaf ya, rus disilang dengan bila itu ternyata anaknya rus. Berarti rus menang. Kemudian
PA disilang dengan bila, anaknya PA. Berarti PA ini menang terhadap sini. Nah, kalau Rus disilang dengan PA, ternyata nanti anaknya nggak seperti Rus, nggak seperti PA. Model baru ini. Saya ulang ya, saya ulang. Rus disilang dengan bila ini, anaknya Rus. Ini nggak ada. Kesimpulannya berarti ini dominan terhadap ini. Kalau ini disilang dengan ini, anaknya gini semua. Berarti ini juga dominan terhadap ini. Itu. Sampai di sini masih mengikuti hukum Mendel. Biasa normal ada dominan terhadap. Tetapi kalau ini disilang dengan ini, menghasilkan baru. Tidak seperti ini, tidak juga seperti ini, tidak juga seperti yang resesif ini, malah menghasilkan baru walnut ini. Sehingga nanti kamu nggak usah ribet-ribet. Nah, pedomannya seperti ini ya. Pedomannya. Kalau ada R besar itu Rus karena dominan. Kalau ada P besar itu PA karena dominan. Dominan terhadap apa? Single. Bila tadi. Nah, yang baru itu apa? Kalau ada Rus sama PA besar-besar ketemu, ternyata hasilnya walnut. Jadi ini yang kamu hafalkan. Kalau R-nya besar, yang lainnya kecil semua, maka Rus. Kalau P-nya besar, yang lain kecil, maka PA. Kalau kecil semua single, kalau ada R sama P sama-sama besarnya, entah di sini dua boleh, 1, 2 boleh, yang penting mengandung R besar dan P besar, itu walnut. Nah, itu ya. Nah, sekarang lihat contoh perkawinannya kan begini. Nah, terus disilang dengan PA, hasilnya walnut. Separuhnya ini R besar, separuhnya ini R kecil, saya taruh di sini. Separuhnya ini P kecil, taruh di sini. Separuhnya ini P besar, taruh di sini. Kemudian kalau ini disilang sesamanya, hasilnya pasti ya 9331 menurut hukum Mendel. 9331 apa? 9 dominan-dominan DD, nah, kemudian 3 itu DR, tadi ini D-nya, ini R-nya, kemudian 3 itu RD, R itu 1, D itu 3, 1 itu RR gitu. Nah, gitu. Nah, contoh ini soal. Contoh ini soal ya. Nah, kalau ini disilang bagaimana? Nah, begitu. Maka kok ini saya kok nggak pakai kotak-kotakan? Ya karena ngikuti hukum Mendel, besar kecil disilang dengan besar kecil, ya pasti 9331 pasti sudah. Tinggal di sini tok yang ikuti kaidah ini gitu. Jadi hukum Mendel itu enak ya. Ini tadi nggak pakai di nggak pakai dihitung juga bisa yang ini tadi. Besar kecil, lawan kecil semua. Itu pasti satu-satu. Begini satu, nggak ada temannya. Besar kecil, satu. Besar kecil, satu. Kecil, besar kecil, satu. Nih, kalau ini heterozigot lawan kecil semua atau besar semua, pasti perbandingannya sama. Itu dulu di hukum Mendel gitu ya. Yang ilmu jojok. Nah, kalau besar kecil, lawan besar kecil, nggak usah ngitung panjang lebar 931. Nah, kalau seperti ini harus dihitung. Ini gametnya apa kan 4, maka di sini kotaknya 4. Ini gametnya kan 2. Ini gametnya kan besar kecil, besar, kecil. Jadi dipasang seperti saya tadi. Kemudian yang sini gametnya satunya kecil besar, terus kecil. Gitu. Yang lain gametnya ini sama, maka perkawinannya kotaknya bukan 4 lawan 4 tapi 4 lawan 2 gitu ya. Oke. Nah, saya kira ini bisa dicoba sendiri supaya nambah saya. Nah, sekarang peristiwa berikutnya yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Namanya adalah tautan atau linktik. Nanti digandeng dengan peristiwa
pindah silang, bahasa Inggrisnya crossing over. Nah, untuk memahami ini perhatikan. Katanya Pak Mendel, sifat itu dibawa oleh 2 gen. Misalnya, suatu sifat dibawa oleh gen A besar, A kecil. Sifat yang lain, B besar, B kecil. Gak usah bahas ini ya dulu. Oke. Terus, kalau ini sama ini sama ini, nggak ada hubungannya. Ini berhubungan dengan ini menurut hukum Mendel ya. Terus ini berhubungan dengan ini, tapi AA dengan BB nggak ada hubungannya. Bebas, berdiri sendiri. Sehingga kalau bentuk gamet, ini dengan ini berpisah, ini dengan ini berpisah. Ini mau gandeng dengan sana boleh, gandeng dengan boleh. Sehingga gametnya seperti ini. Ini disebut normal, maksudnya sesuai hukum Mendel. Apa? A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini menurut hukum Mendel. Nah, ternyata zaman modern ini diketahui, ternyata di dunia ini tidak seperti ini. Apa maksudnya? Garis ini kromosom. Titik ini gen. Garis ini kromosom, titik ini gen. Garis ini kromosom, titik ini gen. Apa maksudnya? Hukum Pak Mendel ini, yang atas ini, bisa jalan jika di dunia ini 1 kromosom, 1 gen. Berarti kalau ada 2 gen, 2 kromosom, sepasang kromosom. Nah ini nggak cocok. Apa buktinya? Kamu sudah belajar tentang kromosom ya. Manusia itu kromosomnya cuma 23 pasang. Hanya 23 pasang kromosomnya. Nah, jadi kromosomnya manusia itu 23. Setiap sel. Nah, kalau 23 pasang setiap sel, kemudian 1 pasang kromosom, 1 pasang gen, maka gennya manusia hanya ada 23 pasang. Berarti di manusia itu hanya ada 23 sifat. Nah, padahal apa kejadiannya? Kejadiannya adalah di manusia itu sifatnya lebih dari 23. 100 bahkan lebih. Coba saya ambil dari mata saja, sekitar mata. Bulu mata lurus, bulu mata lentik, 1 sifat. Gitu. 2, mata sipit, mata lebar, 2 sifat. 3, kornea mata ada hitam, coklat, kemudian biru kayak Eropa, 3 sifat. Kemudian alis yang di atas mata itu ada yang nyambung kanan kiri, 4 sifat. Nah, baru di mata itu sudah 4 sifat. Nanti kita pindah ke sebelahnya mata, misalnya hidung, telinga, di wajah tok saja sudah habis sifat itu, 23. Bagaimana sifat yang lain? Jadi nggak mungkin. Yang mungkin itu apa? Ini yang mungkin. 1 kromosom seret berderet-deret gen. Jadi berderet-deret gen 1 kromosom. Nah, kalau kamu bingung, begini. Kalau kamu bingung, hukum Mendel ini berlaku bisa terjadi jika misalnya kromosom kita umpamakan sepeda motor, kemudian gen itu penumpang. Jika 1 penumpang 1 sepeda motor, maka hukum Mendel ini berlaku. Jadi ada 4 penumpang ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sepeda motornya 4. Maka ini bebas, independen. Ini mau ke Surabaya, ini ke Malang, terserah. Ini mau ke Surabaya, ini ke Malang, terserah. Kalau pas ini ke Malang, berarti A kecil ketemu B kecil. Ini. Nggak ada kaitannya kan begitu. Faktanya, di tubuh setelah dicek, kromosom itu isinya berderet-deret begini. Apa maksudnya? Jadi 1 sepeda motor itu boncengan 2, boncengan 3, kan begitu. Jadi ini saya umpamakan boncengan 2. Maka kalau ini ke Malang, ya ini ikut kan boncengan. Boncengan itu namanya terpaut gitu. Nah ini ikut kan gitu. Apa akibatnya? Gametnya nanti nggak normal.
Mestinya gametnya 4 macam begini menjadi 2 saja. Apa? Kalau A ya kalau besar ya sama besar. Kalau kecil ya sama kecil. Memang ini bisa dengan ini. Tapi dengan ini nggak bisa. Memang ini bisa dengan ini. Tapi dengan ini nggak bisa karena letaknya begini. Sehingga gametnya ini. Gamet yang ini hilang. Itulah pengertian pautan. Apa akibatnya? Ya akibatnya kalau dikawinkan ya perbandingannya nggak bisa 9331 tadi, begitu ya. Nah, jadi kalau dikawinkan ya berubah. Contohnya ini. Nah, ini A besar, B besar, A kecil, B kecil, P, kemudian ini masih normal. Nah, kalau ini dikawinkan, coba kalau dikawinkan nanti gametnya akan berubah. Apa? Nah, kalau di sini itu A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B besar, A kecil, B kecil. Jadi gametnya hanya 2 macam toh. Nggak ada A kecil, B besar, nggak ada, saya ulang ya, nggak ada A kecil, B-nya besar, nggak ada. Juga nggak ada nanti pasangan yang lainnya. Jadi A besar B besar ada, A kecil B besar nggak ada, B kecil A besar nggak ada, sehingga hasilnya berubah semua. Nah sekarang peristiwa pindah silang. Nah ini pindah silang. Pindah silang ini dibahas di mutasi. Jadi ada kromosom waktu mengganda begini, ini diterangkan di meiosis, di pembelahan sel. Itu ini nyantol di yang lainnya. Jadi merah ini nyantol di sini. Ireng yang hitam ini nyantol di merah. Sehingga hasilnya seperti ini. Apa maksudnya? Nah ini ya. Jadi kalau ini pautan, maka gametnya A besar B besar 2 kali, A kecil B kecil 2 kali. Kemudian ini dipindah silang. Jadi menyilang apa? Ini tetap pautan, ini tetap pautan, ini nyilang ke sana. Hilang ke sana. Terus waktu terpotong, nah coba ya. Ini mestinya kan besar-besar, sini kan mestinya besar-besar. Berhubung ini pindah ke sana, ini pindah ke sana, maka tertukar. Sehingga nanti ini saya pindah ke sini, besar-besar. Terus yang ini, karena hasil penyilangan tadi, besar-kecil. Yang ini hasil penyilangan kecil besar. Yang ini tetap kecil-kecil. Apa artinya? Jadi kalau ini pautan, kemudian disilang menjadi normal lagi. Besar, 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 kecil, kecil, besar, kecil, kecil. Kan menjadi normal lagi. Coba ya diingat tadi. Nah, ini kan normal begini. Ini tidak normal. Nah, kalau ada yang disilang menjadi normal lagi. Jadi seperti ini. Itulah peristiwa namanya pautan dan pindah silang. Nah, contoh perkawinannya. Perhatikan. Jika RC bulat kuning disilang dengan kisut hijau, anaknya bulat kuning, dihitung dengan hukum Mendel F2 secara cepat begini. 9 dominan-dominan, 9 dominan resesif, 3 dominan resesif, 3 resesif dominan, kemudian ini kan dominan ya, dominan-dominan, 6 ini kan resesif, jadi ini 9 dominan-dominan, 3 dominan resesif, 3 resesif dominan, 1 resesif-resesif, begitu. Nah, udah. Bila pautan gametnya B besar, K besar, B kecil, K kecil. Bila pautan. F2 bila pautan. Apa? Nanti 100% anaknya bulat kuning semua. Karena apa? Karena nanti nggak ada yang ini. Jadi kalau terjadi pautan,
ya ini ketemu ini ya bulat-bulat semua gitu. Oke, sekarang bagaimana ngecek pautan? Nanti soalnya sederhana kok ini. Ngecek pautan itu diadakan tes cross. Apa tes cross itu? Mengawinkan F1 dengan resesif. Itu. Apa maksudnya? Ini. Ini kan F1. Dikawinkan dengan ini. Itu ngecek terjadi pautan apa tidak. Perhatikan, jika normal, jadi ini F1, besar kecil, ini yang resesif. Jika normal, gametnya ini, kalau normal, besar, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Terus, gametnya ini, walaupun 4, jumlahnya macamnya 1 aja ini. Nah, kalau ini disilang dengan ini, disilang dengan sana, disilang dengan sana, disilang dengan sana, anaknya ini bulat kuning. Ini adalah seperti parental KP. Kemudian ini kisut hijau seperti parental. Ini seperti parental yang dominan, ini seperti parental yang resesif. Ini bulat hijau. Jadi ini gabungan dominan, induk dominan dan induk resesif. Ini kisut kuning, ini juga gabungan itu namanya RK. Nah, coba perhatikan, KP-nya berapa? 2. RK-nya berapa? 2. Artinya KP sama dengan RK jika normal. Sekarang, jika pautan, gamet ini hilang karena pautan. Jadi besar selalu dengan besar, kecil dengan kecil, nggak pernah ada besar kecil, kecil besar. Nah ini pautan. Yang ini tetap ini, maka dikawinkan. Apa? Nah, ini bulat kuning, KP. Ini kisut hijau, KP juga. Apa maksudnya KP? Parental. Seperti parental dominan, seperti parental resesif. Yang ini hilang. Itulah tanda pautan. Apa maksudnya? Maksudnya semua KP, maka ada rumus KP lebih besar daripada RK. Itu terjadi pautan. Kemudian kalau normal KP harus sama dengan RK. Nah, kalau RK nanti ini muncul, berarti apa? Terjadi namanya pindah silang. Jadi apabila RK ini muncul kembali, berarti ada pindah silang, maka ada hitungan namanya nilai pindah silang. Nilai pindah silang atau ini rumusnya. Apa maksudnya? Ini ya. Nah, ini pindah silang. Apa maksudnya? Nah, perhatikan. Kromosom ini akan ke sana. Nanti semakin panjang kromosom, nanti terputusnya nggak sama. Kamu ngerti nih, paham? Contoh, ada kapur tulis yang sangat pendek, kamu potong, sulitnya bukan main. Tapi kapur tulis yang panjang, kamu potong, kan gampang. Artinya semakin panjang kromosom, semakin mudah terpotong, sehingga semakin mudah pindah, yang merah pindah nongkrong di hitam, yang hitam pindah nongkrong di merah. Nah, kalau di sini ada gennya kan ikut pindah. Nah, berarti nanti jika gen itu ada di sini satu, terus di sana ada satu jauh, maka semakin mudah terpotong. Tapi kalau gen itu ada di sini, terus ada di sini dekat, semakin sulit terpotong. Artinya tetap terpaut. Begitu. Makanya nanti manusia dikatakan bisa menghitung jarak gen. Dari mana? Dari yang terpotong ini. Semakin jauh, semakin terpotong, dan semakin mudah pindah. Ini bahasa guyonnya, Kalau kamu pacaran jarak jauh, dengan pacaran yang tetap satu kota, apalagi satu desa, kan mudah putusnya jarak jauh, kan gitu kan, gampang-gampangnya gitu. Jadi, nah ini. Nilai pindah silang itu mencerminkan kromosom yang terpotong dan pindah ke kromosom lain sehingga membentuk
gamet yang normal lagi. Jadi gamet yang normal lagi ini bisa muncul begitu. Semakin jauh letaknya, semakin mungkin untuk terpotong. Semakin dekat, semakin nggak mungkin. Maka misalnya saya hitung jarak 2 cm dengan jarak 3 cm, maka yang muncul di sini nggak sama. Lebih banyak yang 3 cm, maka di sini ada nilai pindah silang begitu. Oke. Jadi ini sudah 45 menit ya. Saya sudah sampai di sini. Yang akan datang pertemuan saya akan saya buktikan untuk menghitung nilai pindah silang. Ini soalnya. Jadi menghitung, saya mulai dari itu. Nilai pindah silang ini saya terapkan nanti. Ada RK. RK itu singkatan dari apa? Rekombinasi. Ini ya. Kemudian seluruh populasi kali 100%. Ini ada soalnya. Nah, ini kita nanti bertemu yang akan datang. Ini durasinya saya batasi 45 menit. Jadi pertemuan yang datang kita akan coba mulai menghitung nilai pindah silang. Gitu. Terima kasih. Supaya nggak terlalu bosan, memang durasinya saya batasi. Demikian. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Selamat mencoba soal-soal yang tadi, dan selamat memahami. Bila perlu di videonya dilihat berulang-ulang supaya paham. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.